Kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi, kali ini di Alor, Nusa Tenggara Timur. Seorang anak menghembuskan nafas terakhir usai dianiaya guru lantaran tidak mengerjakan tugas. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat sebagai tenaga pendidik. Seorang siswa SMP di Alor, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia diduga dianiaya oleh gurunya. Tindakan kekerasan ini bermula saat korban tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada 16 Oktober lalu. Guru yang emosi lalu menganiaya korban. Korban kemudian sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, tetapi karena luka yang parah membuat nyawa korban tidak tertolong. Polres Alor kini telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dinas Pendidikan Kabupaten Alor juga telah memberhentikan pelaku sebagai guru. Ini tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sehingga selanjutnya guru tersebut memberikan hukuman. Namun hukuman yang diberikan ini mengakibatkan yang bersangkutan kemudian mengalami sakit. Sampai saat ini penyidik Polres Alor sedang melakukan pendalaman dan pemeriksaan serta akan melaksanakan otopsi. Dalam program Sapa Indonesia, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut kekerasan pada anak di sekolah juga terjadi karena adanya pembiaran dari lingkungan sekitar dan tidak hanya pada pelaku kekerasan. Selain itu, diperlukan rehabilitasi psikologi pada anak yang terlibat kekerasan di sekolah agar kekerasan tidak terus terjadi. Kami memang ingin meminta keterangan kenapa kemudian di sekitar ya atau guru-guru lain itu tidak mencegah ketika hal ini terjadi. Nah, kalau kami tuh gini loh, jangan berfokus pada si pelaku saja agar ada efek jera pada lingkungan sekolah. Jadi mestinya kalau kasus seperti ini maka kepala sekolah kena sebagai bentuk kelalaian, lalu guru lain yang misalnya piket atau siapa yang punya tanggung jawab pada hari itu mestinya ikut diperiksa dan ikut bertanggung jawab. Karena kan membiarkan kekerasan terjadi itu kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk kekerasan. Gitu. Melihat memang kalau kenapa tidak putus. Karena memang tadi perlakuan kekerasannya itu terus dilakukan. Jadi misalnya ada korban kekerasan ini kemudian melawan dia tidak berdaya. Nah, saat dia tidak berdaya itu dia tidak bisa melawan pelaku tapi melakukan kekerasan lagi pada korban lain anak lain yang dianggap lebih lemah. Jadi ini terjadi lantaran tidak ada rehabilitasi psikologi ya. Jadi mestinya kita orang dewasa di sekitar anak tidak harus dengan psikolog sebenarnya. Tapi ada kepekaan yang harus dibangun ketika anak berubah sikap. Sebelumnya, kekerasan juga menimpa siswa SD di Musirawas, Sumatera Selatan. Korban dianiaya teman sekolahnya. Akibatnya, korban hingga kini masih terus dirawat intensif di rumah sakit dan mengalami kelumpuhan total di bagian tubuh dan kaki akibat cedera serius di bagian tulang leher. Meski tindakan penganiayaan dilakukan anak-anak, polisi tetap menelusuri kasus ini. Polisi menyebut telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk terduga pelaku, sesuai prosedur pemeriksaan anak-anak. Berdasarkan data tahun 2019 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kekerasan fisik dan perundungan atau bullying pada anak diantaranya 39% terjadi di jenjang SD, 22% di jenjang SMP atau sederajat, dan 39% di SMA, MA atau SMK dengan jumlah korban 171 anak. Kekerasan kemudian paling banyak dilakukan oleh oknum guru atau kepala sekolah mencapai 44%. 13% dilakukan siswa ke guru, 13% dilakukan orang tua siswa ke siswa lainnya, dan 30% dilakukan antar siswa. Sementara, kasus kekerasan paling banyak diselesaikan melalui rapat koordinasi mencapai 95 kasus. Melalui pengawasan langsung 23 kasus, diselesaikan melalui mediasi 19 kasus dan dirujuk ke pihak terkait seperti kepolisian 16 kasus dengan total 153 kasus. Sekolah seharusnya merupakan tempat pendidikan bagi anak. Tentu, kasus kekerasan semestinya tidak boleh terjadi, terutama di lingkungan pendidikan.
Upaya pencegahan dan pengawasan mutlak harus dilakukan agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Rizyan Krisna Budiaswanto sudah bergabung dengan Kompas Siang hari ini. Pak Krisna, selamat siang. Perkembangan pemeriksaan tersangka pelaku kekerasan pada siswa, perkembangannya hingga hari ini seperti apa, Pak? Baik, selamat siang, Mbak Paskalis. Baik, sampai saat ini proses penyidikan tetap dilaksanakan secara intensif oleh penyidik Polres Alor. Mengingat korban ini adalah menjadi perhatian publik dan korbannya adalah anak-anak. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa adalah sebanyak 6 orang, yaitu mereka yang diduga mengetahui peristiwa itu dan kemudian bisa dijadikan sebagai saksi. Saat ini untuk Polres Alor sendiri sedang mempersiapkan pemeriksaan terhadap rekan-rekan daripada korban. Namun ini tentunya tidak semudah apabila kita memeriksa orang dewasa. Ini kita menggandeng beberapa pihak sehingga nanti secara psikologis teman-teman dari korban ini tidak merasa tertekan, terganggu psikologisnya, dan dapat memberikan keterangan yang jelas terkait dengan peristiwa tersebut. Demikian, Mbak. Oke, teman-temannya juga akan diikut sertakan dalam pemeriksaan ini. Dari 6 yang sudah diperiksa, Pak, apakah itu termasuk rekan ataupun pihak-pihak di sekolah, misalnya kepala sekolah, guru yang juga ikut diperiksa karena melakukan pembiaran saat kekerasan ini terjadi? Ya, baik. Tentunya kita berbicara scientific crime investigation adalah berkaitan dengan fakta yang terjadi. Jadi pihak-pihak yang diperiksa adalah terkait dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia ketahui. Demikian, Mbak. Ancaman hukumannya berapa lama, Pak, untuk tersangka? Baik, sementara ini untuk penerapan pasal ini masih sedang didalami lagi. Mengingat selama ini yang muncul adalah anak tersebut mengalami kekerasan dan kemudian dalam beberapa hari anak tersebut mengembuskan napas terakhir dan atau meninggal dunia. Nah, ini penyidik Polres Alor khususnya ini sedang mempelajari secara cermat dan mengumpulkan alat bukti. Meskipun dari awal sudah diperoleh hasil awal terkait dengan visum sementara yang disampaikan oleh rumah sakit bahwa adanya luka di bagian tubuh tertentu dari adik kita ini. Kemarin sudah dilakukan otopsi ini untuk menguatkan alat bukti sehingga penyebab dari hilangnya nyawa adik kita ini dapat dijelaskan secara pasti. Demikian, Mbak. Hasil otopsinya sudah keluar, Pak? Ya, kita masih tunggu, mungkin dalam seminggu ke depan. Oke, dan ini akan dijadikan pendukung juga bersama dengan visum dan pemeriksaan bersama saksi-saksi untuk kasus ini. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rizyan Krisna Budiaswanto sudah bergabung di Kompas Siang. Sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih.